Sobat NKRI, seorang pengamat militer bernama Muradi meminta negara nih untuk menghukum berat polisi yang menjual senjata ke KKB. Seperti yang dikabarkan sebelumnya nih, memang berhasil diungkap ya bahwa ternyata ada anggota kepolisian dan TNI yang terlibat dalam penjualan senjata kepada KKB. Nah, pengamat militer Muradi ini meminta negara untuk menghukum berat polisi yang menjual senjata ke KKB. Karena mereka itu bisa dikategorikan tergolong berkhianat, ya kan? Secara ya, mereka memfasilitasi gitu kan untuk KKB ini punya senjata. Kalau gak dijual ke KKB, gak akan ada main senjata-senjata tembak-tembakan lagi, ya kan? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, negara harus memberikan hukuman yang berat ya bagi aparat penegak hukum yang menjual senjata api dan amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sebab senjata yang dijual ini digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Karena itulah patut untuk dihukum yang setimpal. Nah, menurut pengamat militer dari Universitas Pajajaran Muradi, hal ini bisa dikategorikan menyimpang dan negara harus menegaskan hukumannya. Misal, hukuman jauh lebih berat nih dari masyarakat sipil biasa, itu udah jelas. Karena seperti yang kita tahu lah, senjata yang dijual itu kan akhirnya digunakan untuk melawan negara dan meresahkan masyarakat. Bisa dikatakan, aparat ini bisa dikategorikan tergolong berkhianat. Nah, sementara itu, Sobat NKRI, anggota Komisi 1 DPR Dav Laksono, ini juga meminta ada investigasi mendalam nih mengenai temuan dua anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lese yang ditangkap karena menjual senjata api dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata. Aduh, Bapak Polisi ya, ini nggak ada yang lain yang bisa dijual. Ngapain jual senjata coba? Jual senjata sama penjahat lagi untuk melawan negara pula, aduh. Nah, sebagai informasi nih, Sobat NKRI, baru-baru ini ada dua anggota Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lese yang berhasil ditangkap karena mereka menjual senjata dan amunisi ke kelompok kriminal bersenjata. Dalam rekam jejaknya, kelompok kriminal bersenjata ini selalu membuat pergerakan yang melawan pemerintahan. Bahkan gak sedikit nih TNI Polri yang juga menjadi korban, bahkan termasuk warga sipil di Papua. Sebelumnya nih Sobat NKRI, Kepala Divisi Profesi Pengamanan atau Propam Polri Irjen Verdi Sambo mengungkapkan bahwasanya sudah dikirimkan nih ada tim khusus ke Polda Maluku untuk melakukan penyelidikan terhadap dua anggota polisi yang diduga terlibat penjualan senjata api kepada KKB di Papua. Ya, yang pastinya sih kita berharap ya penyelidikan yang dilakukan ini benar-benar dilakukan secara transparan dan adil. Kalau memang terbukti bersalah ya sudah harus dihukum seberat-beratnya. Karena seperti dikatakan oleh pengamat militer ya, ini tergolong berkhianat lah. Apalagi ini kan amat sangat mengancam jiwa, termasuk para aparat juga kan. Apalagi masyarakat yang gak berdosa. Oke deh, semoga nggak ada lagi nih aparat-aparat yang main jual-jualan senjata model begini. Mending juga jual yang lainnya, iya kan? Oke deh Sobat NKRI, sampai di sini dulu informasi dari kabar NKRI. Kita ketemu lagi dengan informasi lainnya seputar kabar militer bersama kabar NKRI. Sampai jumpa.